Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bungong KE dan teman-teman. Hari ini kita menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu industri kecil yang sangat prospektif karena menurut informasi yang kita terima, produk-produknya itu sudah menembus mancanegara. Kebetulan industri tersebut ada di wilayah kerja kita, di wilayah Kecamatan Senagan, tepatnya di Desa Blang Baru. Dan ikuti terus video ini teman-teman. Dan jika Anda berkenan, jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe tentunya. Bisa kita kasih nampak ada beberapa produk yang sudah siap seperti ini. Kemudian mungkin bisa diambil yang lain ya. Ini apa nih? Gladi bolong namanya. Gladi bolong. Untuk hiasan bunga. Hiasan bunga ya. Ini asbak. Asbak, ini asbak, ini hiasan bunga. Kemudian seterusnya apa lagi yang biasa diproduksi? Ini cangkir kopi, tapi ini belum jadi 100%. Belum, masih harus dipoles lagi. Baik teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses produksi dan kemana sudah dipasarkan produk industri kecil ini, nanti akan kita wawancara dengan Pak Rizal. Baik, assalamualaikum Pak Safrizal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bersedia menerima kami di apa nama industrinya? Industri Izan Kreatif, Pak. Izan Kreatif ya? Kenapa nama Izan Kreatif ini? Karena pas sudah punya anak, maksudnya pikiran kita udah terbuka untuk mengurangi limbah-limbah seperti yang kita lihat sekarang kan, seperti batok kelapa kan banyak yang digunakan cuma seperti arang kan, belum nggak mengerti tentang yang lain, maksudnya untuk mengolah apa itu kan. Cuma kita di Aceh ini kan cuma tahunya tentang arang. Makanya saya itu buka tuh peluang pikiran untuk, maksudnya batok kelapa ini jangan arang saja yang bisa kita gunakan. Jadi saya buatlah seperti ini, contohnya yang ada sekarang di tempat saya. Contohnya itulah, kalau untuk sekarang saya pun kalau ada yang pesanan-pesanan yang maksudnya banyak besar, tapi saya kolahan karena pengrajinnya kurang kita di Aceh sini, pertama kita di Nagan Raya. Tapi Ini mulai produksi sejak tahun berapa? Tahun 2014 akhir. Artinya sudah lebih kurang 7 tahun ya? Iya, begitulah. 7 tahun. Dan produknya yang sudah dihasilkan dalam bentuk apa saja nih? Produknya yang dihasilkan dalam bentuk ada sejenis aksesoris, lampu hias, seperti bahan untuk rumah tangga, seperti piring atau sejenisnya lah. Ada teko, pokoknya segala macam. Maksudnya yang bisa kita olah tetap kita olah. Yang dari limbah itu. Maksudnya apa yang dibutuhkan oleh pasar tetap kita berusaha untuk mengolahnya. Oke. Berarti bahan bakunya batok kelapa. Batok kelapa, limbah Pak ya. Limbah batok kelapa ya. Limbah Khusus batok. untuk batok kelapa. Batok kelapa. Ada produk selain batok kelapa?
Produk selain batok kelapa kami belum Memang fokus ke batok kelapa ya. fokusnya ke batok kelapa. Maksudnya kami ingin menciptakan ini kelapa ini dari akar sampai ujungnya mau kami ciptakan sebuah inovasi karya kreatif, Pak. Baik. Terus kemudian ini kan sudah 7 tahun. Sudah lama sekali 7 tahun. Produksinya kira-kira sudah dikirimkan ke mana saja nih? Kalau produksinya untuk sekarang ini, alhamdulillah kami sudah memproduksinya ke Jepang. Dipasarkan, dengan Malaysia. Ya, Jepang dengan Malaysia memasarkan. Teman-teman, produksinya sudah dipasarkan bahkan sampai ke luar negeri, ke Jepang dan juga ke negeri jiran Malaysia. Itu dikirimkan per bulan atau bagaimana? Itu yang enggak per bulan. Kami kan Tergantung pesanannya. tergantung pesanan dan tergantung orang yang memesan itu dia cepat laku di sana. Misalnya dia cepat di sana, mungkin paling lambat paling cepat biasanya orang itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. 4 bulan sekali dah mulai. Maksudnya kami kalau untuk proses untuk pengiriman situ habis ngirim kami tetap proses terus yang maksudnya produk yang dia minta. Kan siapa tahu dia kan saya bilang tadi dia 4 bulan sekali lebih cepat. Takut kan kita kalau maksudnya kalau kita main dengan yang lain pas dia minta nggak ada produk yang kita untuk kita simpan itu yang pengiriman ke. Artinya berarti yang pemesan dari luar negeri, dari Malaysia dan juga Jepang itu pebisnis ya, bukan pemakai. Bukan bisnis. Artinya dijual lagi ya. Iya. Selain Jepang dan Malaysia, ada nggak kira-kira di negara lain? Kemarin baru-baru ini ada investor dari Cina juga kemari dengan orang bea cukai. Cuma saya belum mampu dan untuk mengiyakan yang permintaan dari dia karena dia minta produknya sangat banyak. rumit bagi itu. Bukan rumit, maksudnya rumit nggak rumit karena kita berjalan di usaha ini kan. Cuma dia minta jumlah banyak. Tapi kita maksudnya belum sanggup lah karena kita pengrajinnya pun kurang. Karena dia minta per bulan harus ada 5.000 piece. 5.000 piece? 5.000 piece. Oh, luar biasa. Jadi maksudnya saya pun bukan menolak dia. Dia pun berharap kita bisa bekerja sama dengan dia. Tapi dia kapanpun kita siap, dia siap menerima kita, nelpon balik dia. Ya, artinya kan karena keterbatasan tenaga kerja di sini ya. Ya. Kalau bahan baku saya kira nggak ada masalah. Bahan baku kalau kita di sini lebih mungkin, alhamdulillah. Berarti ini kita bahan bakunya main 2 kabupaten sekarang, Aceh Barat dan Nagan Raya. bahan bakunya dipasok dari 2 kabupaten, Ya. Nagan Raya dan Aceh Barat. Baik. Nah kemudian ini kan di samping ke luar negeri sudah ke Malaysia dan juga Jepang. Kalau dalam negeri sendiri kira-kira? Kalau untuk dalam negeri sendiri yang belum terkirim barang produk kita ini ke Papua. Ke Papua? Cuman ke Papua yang belum terkirim. Artinya 33 provinsi yang lain sudah pernah dikirimkan. Insya Allah sudah. Nah, kira-kira kalau yang kembali ke luar negeri, yang permintaan dari luar negeri, produk jenis apa yang paling diminati? Yang diminati dari kalau misalnya ke Jepang itu dia orang tuh minta mangkok mie bakso. Mangkok mie bakso. Mungkin ada contoh yang bisa kita. Ini teman-teman, ternyata ini yang paling disukai oleh customer yang berasal dari Jepang. Mangkok bakso. Kira-kira tahu nggak kalau di sana dipakai untuk apa? Di sana dipakai orang ini bukan untuk bakso, orang untuk minum obat. Oh, minum apa? Minum obat ramuan. Herbal Ya. Terus kalau dari Malaysia? Dari Malaysia orang tuh banyak mesan aksesoris kerajinan dari hiasan. Kira-kira dari 2 negara ini yang paling banyak permintaannya dari Jepang atau dari Malaysia? Saya kira tuh orang tuh imbang mintanya karena orang Malaysia mintanya kan aksesoris hiasan ya kan. Cuma kita nggak bisa ngirim banyak-banyak seperti orang Jepang ini kan minta dia dalam sekali pengiriman sekitar 2.000 piece. 2.000 piece. Tapi kalau orang Malaysia kan minta sekitar 15-20 piece ya. Makan packagingnya agak susah kita. Oh, kendala di packing ya? Di packing. Kalau ini kan bisa masih lebih aman. Kalau ini kan
packagingnya kan harus semaksimal mungkin, kalau nggak kan tak punya orang. Mungkin bisa dipakai apa namanya yang kertas busa itu, yang kotak busa apa namanya? Ya untuk khusus packaging dia kan. Tapi kalau untuk ini tetap kita harus pakai pengikatnya lagi dalam peti. Ini kan kita kalau keluar negeri peti dia. Peti. Tapi kita kalau biasa ini kita dipakai pengikatnya, kasih pengikatnya lagi. Biar maksudnya kalau ada bantingan dia nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan aman, biasa bisa kita bisu taruh selapis, langsung pakai busa packaging taruh seperti itu. Terus kalau di dalam negeri yang paling banyak peminatnya yang bentuk apa? Kalau di dalam negeri yang banyak peminatnya sekarang kita di sini peminatnya gelas kopi ya, Gelas kopi. Mungkin bisa diambil contohnya. Coba yang gelas Contohnya aja. Gelas kopi. Terus itu yang kalau ke Jakarta kira-kira udah pernah dikirimkan? Udah pernah ya. Tadi memang yang belum dikirim cuman ke Papua. Ke Papua. Punya galeri di situ. Galeri dengan maksudnya dengan mitra kita di situ. Ini yang sering diminta oleh kita di Indonesia. Gelas kopi ya. Gelas kopi. Ini tahan untuk air panas atau gimana? Emang air panas tahan. Air panas ya? Oh ya, kalau orang-orang tua dulu memang minum kopinya pakai ini ya. Terus ini ada berapa orang tenaga kerjanya? Tenaga kerjanya kan kita sekarang punya tenaga kerja yang aktif ya. Ada yang kita didik sekarang sekitar 15 orang. 15 orang. Dari Nagan atau dari? Maksudnya dari seluruh Nagan. Dari seluruh Nagan ya. Oh, ini yang ini yang dari Alubili dia nih. Alubili. Siapa dengan siapa namanya? Dengan Samsuar. Satu lagi? Ini dari Padang. Dari? Langka. Oh, Langka. Ya. Oh, jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Mungkin ada ini sedikit kenapa nggak merekrut tenaga kerja lokal di desa kita? Dari Kecamatan Senagan misalnya? Ada dari kecamatan kita Senagan ada beberapa orang. Cuma kalau dari desa, maksudnya bukan kita tidak mau, tapi kita sudah beberapa kali kita mengajak pemuda desa. Daya minat mungkin kurang kita ini. Maksudnya mungkin pemuda-pemuda kita ini masih kurang tahu nih limbah ini digunakan untuk apa, bisa dihasilkan apa. Karena kita kan kalau kita di sini kan mata pencaharian lain masih banyak. Tahu dia kan ke depan apa. Tapi dia nggak tahu, makin sempit ke depan. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan sedang masa COVID-19, kira-kira ada nggak pengaruh penjualan atau permintaan dari luar negeri maupun dari dalam negeri berkurang? Kalau sekarang ya maksudnya sangat berpengaruh, memang berkurang lah. Maksudnya bukan nggak seperti yang belum COVID, kita kan masih seperti biasa itu. Biasanya kita dapat pesanan kalau dalam per bulan itu bisa menghasilkan uang sekitar lebih kurang itu 10 juta per bulan. Sekarang 5 pun mungkin agak susah. Ya. Berarti ada berkurang sekitar 50%. Ya, gitu lah. Kemudian selanjutnya Pak Safrijal, mungkin ada pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan untuk pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini yang telah membantu industri kreatif ini? Kalau untuk pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kabupaten kita, saya sangat berterima kasih banyak atas segala bantuan dan aktivitas yang telah memajukan saya terutama, dan ingin memajukan kabupaten kita sendiri, dan saya pun pengen mendidik lebih banyak pengrajin untuk berkreatif tentang limbah-limbah kita ini. Dan saya pun sangat berterima kasih juga kepada pemerintah kita yang sudah mempercayai saya untuk mendidik dan mengenalkan limbah itu bisa dijadikan sebuah produk yang bermanfaat dan berkualitas. Baik. Pak, siapa namanya? Samsuar. Berasal dari Alubili. Darul Makmur. Darul Makmur. Ya. Jauh sekali ke sini. Kenapa bisa sampai ke sini? Ini belajar
ini Pak. Industri kecil pengolahan batok kelapa ya. Apa yang membuat alasan Anda sehingga sangat berkeinginan untuk belajar industri batok kelapa ini? Karena mungkin karena limbah rumah tangga terlalu banyak Pak. Selama ini terbuang percuma, ternyata bisa dimanfaatkan itu. Iya. Kemudian mengenai produknya sendiri di Darul Makmur gimana? Ada nggak pasarnya? Ada galeri juga sana. Ada ya. Baik, terima kasih Pak Samsuar ya. Untuk industri kerajinan tangan batok kelapa ada beberapa jenis, ada mangkok yang tadi disampaikan ya, sering diminta oleh customer dari Jepang ya. Dari Jepang, kemudian ada beberapa macam lagi. Ini ada garpu, ini ada juga sendok kayu, ini mungkin bisa dilihat. Kemudian ada cangkir. Cangkir ada beberapa jenis ya? Ada beberapa jenis, ada yang bertutup. Ada yang bertutup. Seperti ini mungkin bisa di zoom sini ya. Ini yang bertutup, kemudian terus kemudian ada ini piring ya? Piring ini ke mana dikirimkan biasa? Kalau sekarang ini banyaknya ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh ya, yang restoran Wong Solo ya. Baik. Dan ini hiasan. Ini bahan bakunya semua dari batok kelapa ya? Semua dari batok kelapa. Baik teman-teman, itu saja laporan kita untuk saat ini. Mungkin ada penonton yang menarik. Ini. Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang pesan, mungkin bisa disebutkan nomor kontaknya. Kalau ada yang pesan nomor kontak kita. Mungkin kalau ada yang pesan bisa disampaikan berapa nomor kontaknya? Kalau ada yang mau pesan, maksudnya di wilayah kita ataupun di wilayah Aceh dan Indonesia seluruhnya, bisa hubungi saya dengan nomor 0812 6976 0333. Diulangi sekali lagi. 0812 6976 0333. Baik, teman-teman, demikian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini ada beberapa penghargaan. Ya, berkaitan dengan ini. Ya. Semuanya. Mungkin bisa disebutkan, Pak Safrujal. Ya. Coba kesini dulu. Ternyata teman-teman, Pak Safrujal ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi. Ya. Mungkin bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama itu kita mendapatkan UKM naik kelas sudah 2 kali. Dari 2018 sampai 2019, maksudnya berturut-turut kita mendapatkan penghargaan UKM naik kelas. UKM itu kita maksudnya UKM yang unggul di Aceh. Di Aceh? Di Aceh. Konteks Senagala ya? Bukan. Di Aceh? Di Aceh. Oke, seterusnya? Seterusnya ini ada 2 penghargaan tentang maksudnya kita telah mengajarkan produk kreativitas ini di kabupaten kita sendiri, Nagan Raya. Dan ini ada kursus dari balai pendidikan anak usia dini kan. Nah, itu kami udah 2, maksudnya ada dua kali juga. Dan ini yang terakhir? Ini terakhir kita sekarang bergabung dengan ibu gubernur kan, ibu Diah ya. Nah, kita bergabung sekarang dengan Aceh Mesuhu sekarang. Pak Safrujal sudah memberikan informasi kepada kami tentang produk limbah yang sangat berguna buat kita semua. Dan mungkin himbauan kepada semua penonton channel Bungong Kae, gunakan produk-produk lokal, produk-produk asli yang mudah didapat sehingga tidak merusak lingkungan. Terima kasih pertemuannya pada kali ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.